Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu di channel Sombang TV dan salam kenal buat kalian semua yang baru menemukan channel ini. Dan di pertemuan pertama ini kita akan sama-sama mengulas kembali sejarah dari sahabat Nabi, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namun sebelum ke ulasannya, jangan lupa dukungan kalian buat channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Langsung saja simak. Abu Hurairah yang merupakan tamu baru di kota Madinah, juga dikenal pada saat itu seorang sahabat yang sangat miskin. Keputusan ia berhijrah dari Yaman ke tanah Madinah membuatnya kehilangan harta yang ia miliki di tanah Yaman. Namun kaum muslimin saat itu telah menyediakan tempat untuk tamu keluarga. Mereka akan ditempatkan di masjid seraya belajar Islam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlus Sufah merupakan sebutan untuk mereka para penghuni Masjid Nabawi. Dan sahabat Abu Hurairah merupakan orang yang paling faqih di antara Ahlus Sufah yang lain, karena jarangnya ia absen dalam mendengarkan Rasulullah saat menyampaikan pelajaran. Para Ahlus Sufah mendapatkan makanan jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan makanan, dan mereka juga tak akan makan jika keluarga Rasulullah tak makan. Maka laparnya Ahlu Sufah berarti laparnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah merupakan seorang sahabat yang sangat sabar dengan apa yang Allah timpakan. Kemiskinannya membuat ia benar-benar tak asing lagi dengan rasa lapar yang selalu hadir hampir di setiap harinya. Ia tak asing dengan batu yang selalu mengikat perutnya. Bahkan ia pernah mengatakan, "Aku pernah merasakan lapar sampai aku ingin pingsan. Kemudian agar aku mendapatkan makanan, aku berpura-pura seperti orang yang kejang-kejang di antara mimbar Rasul dan rumah Aisyah, sampai orang-orang datang kepadaku kemudian meruqyahku. Aku langsung mengangkat kepala lalu aku katakan, ini bukan yang seperti kalian lihat, kejang-kejang karena kesurupan, namun aku begini karena lapar." Hadis riwayat Bukhari. Dikisahkan bahwa Abu Hurairah di suatu hari telah mengikat dengan keras perutnya dengan batu agar tidak terasa lapar yang menusuk. Demi mendapatkan makanan, beliau duduk di jalan yang biasa dilewati oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama berselang, lewatlah sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu di hadapan Abu Hurairah. Maka langsung Abu Hurairah menghampiri Abu Bakar, bertanya-tanya tentang masalah agama. Namun di dalam pertanyaan tersebut, Abu Hurairah berharap pertanyaan yang ia layangkan dapat membawanya diundang makan bersama Abu Bakar. Namun tidak seperti yang diharapkan.
lalu berpisahlah mereka berdua. Lalu lewatlah Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu melakukan apa yang ia lakukan bersama Abu Bakar dengan harapan yang sama. Namun tidak juga seperti yang diharapkan. Kedua sahabat yang mulia itu tidak mengetahui maksud Abu Hurairah. Berikutnya lewatlah manusia yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat Abu Hurairah yang sedang duduk-duduk di jalan, Rasulullah mengetahui bahwa sahabatnya itu sedang kelaparan. Lalu Rasulullah memanggil Abu Hurairah untuk datang ke rumahnya. Ternyata didapati di dalam rumah Rasulullah hadiah berupa 1 bejana susu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Abu Hurairah, panggillah para ahli suffah. Mendengar perintah tersebut, Abu Hurairah pergi memanggil ahli suffah sambil berkata dalam hatinya, kenapa tidak saya dikasih minum dulu? Jika telah datang ahli suffah, maka akan habis susu itu. Tapi biarlah kelaparanku ini tak menghalangiku untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah ahli suffah dengan perasaan senang menyambut panggilan. Begitu mereka duduk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Hurairah untuk menuangkan kepada setiap ahli suffah susu tersebut sampai semua kenyang. Maka tak tersisa lagi yang kelaparan pada saat itu kecuali Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah senyum sambil melihat bejana susu, lalu melihat kepada Abu Hurairah yang kelaparan. Wahai Abu Hurairah, tinggal tersisa aku dan kamu. Abu Hurairah menjawab, benar wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, minumlah Abu Hurairah. Abu Hurairah pun berkata, dan aku pun langsung meminumnya. Dan tidaklah Rasulullah memerintahkanku untuk terus meminum susu tersebut sampai aku tidak mendapatkan ruang kosong dalam lambungku. Setelah aku kenyang, barulah Rasulullah meminum susunya. Hadis riwayat Muslim. Di suatu malam Abu Hurairah pernah keluar, dan ini di luar kebiasaan. Maka orang-orang bertanya kepada Abu Hurairah, kenapa ia keluar? Beliau menjawab, tidak ada yang membuatku keluar kecuali rasa lapar. Mereka juga berkata, kami pun begitu. Tidak ada yang mengeluarkan kami dari rumah kecuali rasa lapar. Akhirnya kami mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan rasa lapar kami. Lalu Rasulullah mengeluarkan mangkuk yang berisi beberapa kurma. Setiap satu orang yang datang diberikan 2 buah kurma. Akhir hayat Abu Hurairah, sahabat yang mulia, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan bahwa beliau wafat di umur 78 tahun. Maka jarak dan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wafatnya Abu Hurairah sekitar 47 tahun. Oleh karena itu beliau sangat sering mengajarkan umat dan banyak meriwayatkan hadis. Diriwayatkan dari Nabi rahimahullah bahwa saat Abu Hurairah wafat, aku dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu ikut mengiringi jenazah. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu tak lepas mendoakan Abu Hurairah. Lalu ia berkata, orang ini adalah orang yang paling hafal hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tabakat Ibnu Sa'ad. Itu saja teman-temanku semua ulasannya.
Semoga bermanfaat, dan ini konten yang kedua. Nanti kita akan bahas lagi lebih detail. Itu saja kisahnya untuk kali ini. Semoga bermanfaat, dan mari kita gali lagi sejarah Islam yang pernah ada dari zaman Rasulullah SAW. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.